Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo hadirun, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik dari randu penting 1 maupun dari randu penting 2. Semoga berkumpulnya kita di sini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dari mara bahaya, dijauhkan oleh Allah pula dari hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf ya, tidak memakai ketuk. Saya lupa. Jadi konsentrasinya kacamata karena sering ketinggalan kacamata, jadi konsentrasi kacamata. Ya. Alhamdulillah kacamata ternyata tertinggal, ternyata ketune atau peci atau kopiah tertinggal, tapi nggak masalah kita. Untungnya rambut saya itu memang dari dulu itu seperti ini, artinya memang tanpa disisir pun sudah memang dari sananya memang gagah. Betul. Kan? Kalau nggak percaya tanya Pak Harto aja. Dulu saya waktu SMP itu nggak perlu sisiran, rambutnya udah menantang. Sampai dilecek sama teman-teman saya itu jangan deket-deket orang yang jualan balon, nanti balonnya pada pecah. Dalam taklim, dalam pengajian, materi ini boleh dikatakan ya harus hitam putih. Yang putih dikatakan putih, yang hitam dikatakan hitam. Jadi tidak boleh remeng-remeng, tidak boleh ada kerancuan. Ya kalau umpamanya itu hak, ya hak. Kalau itu umpamanya batil, ya batil. Jadi itu dalam masalah keyakinan, dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah penerapan di masyarakat, nah ini kita dituntun oleh Al-Quran supaya kita tasammuh. Ya, yang jelas kita tahu mana yang hak, mana yang batil, dan kita memilih al-haq. Adapun kalau orang lain mau memilih yang selain al-haq, yaitu tanggung sendiri. Gimana? Tanggung sendiri. Ya, Allah sendiri kan menyatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Namun Allah kan sudah menyampaikan qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sudah jelas mana yang petunjuk, mana yang menyimpang. Jadi Allah sudah menyampaikan ini petunjuk, ini menyimpang. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Untuk selanjutnya manusia dikasih kebebasan untuk memilih. Jadi ketika manusia itu dikasih kemampuan, kebebasan untuk memilih, maka di sini resiko akibat itu ada. Jadi sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 29, wa qul i'malu wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Ya kan? Jadi Allah menyatakan, dan katakanlah ya Muhammad kepada manusia,
Al-haq, kebenaran itu min rabbikum, dari pencipta kalian, dari Rabb kalian. Faman syaa, siapa yang kerso, falyu'min, maka silakan percayai, ikuti. Waman syaa, dan siapa yang kerso, falyakfur, maka silakan kufuri, silakan tolak, silakan bantah. Nah, ini bukan berarti antara orang iman itu harus ada, orang kafir itu harus ada. Ya memang yang namanya orang ya pasti ada yang iman, ada yang kafir. Tapi itu merupakan pilihan. Itu merupakan pilihan. Ya. Jadi orang mau beriman dan orang mau kafir itu pilihan. Karena itu pilihan, maka ada resikonya. Apa resikonya? Allah nyatakan kelanjutan ayat, inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha. Ini konsekuensinya. Allah nyatakan, aku telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Orang yang memilih kekufuran, orang yang menolak kebenaran. Apa? Naran, neraka. Nah, yang siksaannya meliputi penghuninya. Wa iyastahisu yuhasu bima'in kalmuhli. Dan jika penghuni neraka itu minta minum, dikasih minum. Tapi bima'in, dengan air kalmuhli yasmil wujuh. Dengan apa? Air yang mendidih, yasmil wujuh, yang merusak wajahnya. Betul kan? Jadi ini apa? Jangan dipotong. Siapa yang mau iman silakan, siapa yang mau kafir silakan. Selesai. Tidak. Seperti la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jangan titik. Ada lanjutannya, lanjutannya itu harus. Kenapa? Karena lanjutannya itu adalah penegasan. Allah menginginkan keimanan dan Allah dan Allah itu tidak menyukai atau benci kepada manusia, benci pada manusia kufur. Ya, ini hal ini berbeda ketika itu bukan pilihan. Kita diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, pasangan kita, istri kita diciptakan oleh Allah sebagai perempuan. Itu pilihan bukan? Bukan. Karena bukan pilihan, maka tidak ada konsekuensinya, tidak ada dampaknya. Ya kan? Sebagaimana Allah dalam surat Al-Hujurat, Allah menyatakan, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ya. Jadi sungguh aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, diciptakan bersuku-suku, ada suku suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Bugis dan lain sebagainya. Berbangsa-bangsa, ada bangsa Indonesia, ada bangsa Eropa, ada bangsa Arab. Kulitnya pun beda-beda. Ada yang kuning, ada yang kuning langsat, ada yang hitam, ada yang jangan bilang hitam, yang putih, gitu. Ada yang kulitnya sawo matang seperti saya. Tapi kalau bukan sebenarnya sawo kosong, gitu ya. Jadi apa? Kalau hal itu bukan pilihan, maka tidak ada konsekuensinya. Nah ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-256 menyatakan surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah ayat 256 setelah ayat kursi. Jadi la ikraha fiddin qad tabayyana rusul minal ghayy. Kelanjutannya Allah menyatakan faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa yang iman kepada Allah ya, dan kafir kepada siapa yang kafir dulu ya. Siapa yang kafir kepada taghut dan iman kepada Allah, sungguh dia berpegang teguh dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Jadi pengen berpegang pada tali yang kuat yang tidak akan putus, syaratnya dua. Satu, kafir. Jadi kita harus kafir ya. Harus kafir kepada taghut dan harus percaya. Ya,
yakin dengan apa yang telah Allah sampaikan pada kita. Baik. Jadi di sini ada dua iman pada Allah dan kabar kepada Tuhan itu tidak boleh dipisah. Wah, iman pada Allah tapi nggak kafir kepada Tuhan, tidak bisa. Jadi harus ada penolakan kepada Tauhid. Ya, sebagaimana dalam ayat yang lain, ya, bahwasanya Allah mengutus setiap rasul. Intinya apa? U'budullaha wajtanibut taghut. Ya. Beribadahlah, mengabdilah kamu kepada Allah dan jauhilah taghut. Jadi harus ada ketetapan pengabdian hanya pada Allah dan penolakan atau menghindarkan dari tauhid. Ya, baik Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau menyampaikan tiga kalimat atau tiga kata yang merupakan salah satu slogan atau sering disampaikan di Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu pelopor gerakan tajdid, betul ya, pembaharu. Ya. Terkenal slogannya Muhammadiyah itu memerangi atau anti TBC. Apa TBC, Pak? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Tahayul kita sering dengar ya. Bid'ah, wah, lebih sering. Sebenarnya kita itu jarang menggunakan istilah khurafat. Bahkan dalam kitab-kitab akidah jarang ditemukan kata-kata khurafat. Ya. Saya ambil aja pengertiannya dari Muhammadiyah tentang tiga kata itu. Tahayul secara bahasa itu artinya berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan atau menghayal. Itu menurut Kamus Munawwir. Mengkait-kaitkan kejadian-kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya dalam ajaran Islam. Contoh, mempercayai akan mendapatkan rezeki ketika orang tertimpa kotoran cicak. Ada suara burung yang dianggap akan ada tamu datang dan sebagainya. Itu tahayul. Ya termasuk itu kan contoh saja. Jangan banyak-banyak contoh juga dua. Terus khurafat hampir sama dengan tahayul. Itu berarti angan-angan juga. Nah, khurafat itu sama dengan tahayul, tapi lebih dikaitkan dengan masalah akidah, keyakinan, kepercayaan. Menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Nah, khurafat ini lebih dekat dengan syirik, sehingga sangat berbahaya dalam akidah seseorang. Bid'ah sekarang, bid'ah pada dasarnya berarti sesuatu yang baru. Bid'ah merupakan amalan baru dalam ibadah yang belum pernah ada di masa Rasulullah. Bid'ah dalam ibadah sebuah kesesatan dan sesat akan masuk neraka. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah ini. Jadi kalau kita pahami yang namanya tahayul itu berangan-angan tinggi, melamun, ya, mengait-kaitkan kejadian. Sedangkan khurafat menganggap sesuatu memiliki kekuatan. Nah, menganggap sesuatu mempunyai kekuatan yang dapat mempengaruhi manusia. Baik, saya cari-cari pengertian khurafat karena khurafat itu kata baru, kata asing sebenarnya. Asli dalam Al-Quran tidak ada kata khurafat. Nah, setelah ditelusuri, dicari-cari ketemu, Pak. Jadi ternyata kalau di dalam kitab Lisanul Arab itu kamus bahasa Arab. Itu diceritakan yang namanya al-khurafat itu adalah al-hadis al-mustamlah bil kadhib. Yang namanya khurafat itu adalah cerita, berita
yang bercampur atau dibumbui dengan kebohongan. Nah, itu namanya khurafat ya. Jadi kalau di pengertian yang disampaikan di Muhammadiyah mengenai sesuatu milik kekuatan. Kalau di sini di lisanul Arab, khurafat itu adalah cerita yang dibumbui dengan kebohongan. Cerita yang dibumbui dengan kebohongan. Orang-orang Arab mengatakan hadisul khurafat, hadisul khurafat. Kayak ceritanya khurafat. Bisa dengan kata-kata ceritanya khurafat, bisanya gimana? Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara, Ibnu Kalbi menceritakan asal mula orang Arab mengatakan ceritanya khurafat, hadisul khurafat. Bahwasanya yang khurafat itu asalnya nama seseorang dari Bani Uzra atau dari Bani Juhaina, yang orang ini tahu diculik oleh jin selama beberapa saat waktu. Kemudian dia kembali kepada kaumnya dan dia itu menceritakan banyak cerita-cerita yang membuat manusia itu terheran-heran. Ceritanya orang masuk akal. Ya, jadi orang yang namanya khurafat itu dari Bani Uzra atau Bani Juhaina. Maka orang-orang itu hanya wah, ke khurafat ke dusta ke goro ke. Nah, maka terjadilah kebiasaan bagi berita yang bohong. Wah, ceritanya khurafat. Ceritanya si khurafat. Nah, ini juga dikuatkan keterangan ini sama di apa namanya disampaikan juga oleh Az-Zirikli. Ya. Dia mengatakan khurafat itu adalah rojulun, seorang laki-laki dari Bani Uzra. Dia menghilang dari kampungnya dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, kemudian dia kembali, dia menyangka disekap oleh jin. Dan dia melihat berbagai kejadian aneh. Lalu dia ceritakan kepada masyarakat panjang lebar, hingga orang-orang itu menyebutnya pembohong ya, sehingga terkenalah apapun cerita yang bohong, cerita yang berbau mistis, berbau alam-alam jin, itu disebut sebagai ceritanya khurafat, disadarkan ya, dihubungkan. Wah, kan ceritanya khurafat ya. Jalan Berarti asalnya nama orang ya? Betul, asalnya itu nama orang ya. Asalnya nama orang, kemudian dijadikan sebuah istilah. Jadi apapun, cerita apapun yang dibumbui ya, kalau margia kan berbau ekonomi duitnya margia. Nah, kalau di Arab itu sering menggunakan istilah-istilah. Kayak sebenarnya di Indonesia juga sama. Nanti dimaksinahkan. Maksinah masih ingat ya? Wah, kasusnya dimaksinahkan. Kok paling dieditasi lenang. Nah, kan gitu. Kayak kasusnya Joko Chandra apa ini. Kayak ditamsil kan gitu. Nah, jadi itu biasa, sama di Arab juga sama. Nah, khurafat itu berasal dari nama orang yang gitu keadaannya. Nah, kemudian mengenai tahayul. Nah, kalau tahayul itu ada. Ya, kalau tahayul itu kata tahayul dalam Al-Qur'an itu ada, walaupun dalam bentuk lain, yaitu dalam bentuk fi'il mudhari mabni majhul. Waduh, fi'il mudhari mabni majhul itu gimana ya? Fi'il mudhari itu kata kerja sekarang ya, atau sedang, mabni majhul pasif ya kan, kata kerja pasif tapi waktunya sekarang. Itu bisa dilihat di dalam surat Toha tentang Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan penyihir Fir'aun ya. Nabi Musa kan mengatakan bal alku ya. Ketika ahli sihir kan mengatakan, hei Musa, kami dulu yang memulai apa kamu? Ya, Musa bilang, bal alku, silakan kamu dulu. Mulailah. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yuhayyal. Yuhayyal ilaihi min sirihim annaha tas'a.
Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang, dibayangkan kepada Musa seakan-akan ia merayap cepat lantaran sihir mereka. Ini bisa dilihat dalam surat Toha ayat 66. Jadi tukang sihir Fir'aun yang menyihir setiap mata penonton, penonton itu seolah-olah melihat tali tongkat yang dilempar para ahli sihir itu bisa menjadi ular, bisa bergerak-gerak. Termasuk Nabi Musa sendiri pun melihat seperti itu, bayangan seperti itu. Ya, jadi jangan dikira Nabi Musa itu enggak lihat, oh tali yang tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Yuhayyalu ilaih, ya, dibayangkan kepada Musa itu, bisa berjalan. Sampai disebutkan Nabi Musa itu takut loh. Ya, Nabi Musa itu ketakutan dalam hati. Ya, khofa, takut. Lalu Allah memerintahkan, lemparkan tongkatmu. Ketika dilempar, wah, asli itu bukan sihir. Para ahli sihir, tapi ini bukan tongkat ini yang dilempar Musa, ini asli ular, dimakan semua. Ya udah, karena itu ahli sihir itu tahu bahwa yang dilemparkan Musa itu bukan tongkat, itu asli apa namanya? Asli ular, bukan seperti yang mereka ya. Akhirnya para ahli sihir kan tunduk. Nah ini ya, jadi ahli sihir lebih ngerti daripada Fir'aun dan sebagainya. Baik, orang yang sombong ya, orang yang sombong dalam bahasa Arab itu juga disebut muhtal atau dzu khuyala. Ini akar kata yang sama dengan tahayul. Kenapa? Karena orang yang kaya itu membayangkan dirinya itu hebat, seolah-olah tidak ada yang menandinginya. Ini bisa dilihat dari lisanul Arab. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Muhammadiyah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tahayul itu artinya sesuatu yang hanya ada dalam hayalan belaka. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata berikutnya yaitu bid'ah. Hujan ya. Alhamdulillah ya Allah, anak yang buat. Mudah-mudahan hujan ini berkah. Yang ketiga yaitu apa? Bid'ah. Tentu yang namanya bid'ah kita tahu lah ya. Kita tahu. Yang namanya bid'ah itu adalah apa Pak? Torikoh ya. Jalan bid'in dalam beragama. Yang dibuat-buat, jalan beragama yang dibuat-buat. Yang meniru syariat dengan tujuan berlebih-lebihan dalam beribadah. Ini yang namanya bid'ah. Baik Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata tahayul, kata khurafat dan kata bid'ah itu mempunyai hubungan. Biasanya antara tahayul dan khurafat itu jadi satu. Oh, ini cerita tahayul, oh ini cerita khurafat, wah ini tahayul, dan gitu seperti itu. Karena antara tahayul dan bid'ah itu mempunyai keterikatan, mempunyai hubungan. Ingat, tahayul itu adalah apa? Membayangkan. Jadi adanya bayangan-bayangan tahayul itu dikarenakan adanya cerita khurafat, cerita yang dibunuhi kebohongan. Dan nanti ada satu hubungannya dengan bid'ah, yaitu apa? Perbuatan yang meniru-niru syariat, yang dibuat meniru-niru syariat. Nah, jadi adanya kebid'ahan ini bukan mutlak ya, karena bid'ah itu sebabnya itu faktornya banyak. Sebabnya adanya perbuatan bid'ah itu banyak, tapi salah satu diantaranya adalah pertama, adanya cerita khurafat, adanya cerita mistis, cerita bohong yang penuh kemistisan. Nah, kemudian menjadi
bayangan, ya dibayang-bayang, akhirnya menjadi tahayul. Dan dari situ akan muncul salah satunya adalah bid'ah. Bisa dipahami, Pak? Oke, saya akan kasih contoh. Ini contoh hubungan antara khurafat, tahayul, dan bid'ah. Oh, masih ingat hari Rabu bulan terakhir bulan Safar. Iya, Rebokasan. Ada orang yang melakukan sholat. Namanya sholat apa? Sholat Rebokasan. Tolak bala. Ya, jadi ini Rebokasan kan yang terlalu jauh menurut ya. Jadi sholatnya itu namanya sholat idamil bala, sholat untuk penolak bahaya. Nah, adanya sholat model semacam itu disebutkan apa? Karena apa? Karena adanya berita khurafat. Adanya berita khurafat. Ya. Adanya berita khurafat. Nah, berita khurafatnya apa? Disebutkan bahwa pada bulan Safar, hari Rabu terakhir, yang namanya khurafat penuh dengan kebohongan, maka beda-beda. Nah, itu disebutkan bahwa banyak aulia Allah mempunyai pengetahuan spiritual, telah mengetahui, menandai bahwa setiap Rabu bulan setiap Rabu bulan Safar terakhir bulan Safar itu akan ada 320 baliyat. Baliyat itu bahaya, penderitaan, jatuh ke bumi. Oh itu, ya. Ini cerita khurafat, ya cerita bohong, ya kan? Dalam cerita yang lain, musibahnya itu jumlahnya 360, baik yang besar maupun yang kecil. Ya. Di hari itu Allah menurunkan ke dunia, dijelaskan dalam beberapa kitab-kitab. Salah satunya kitab Kanzul Umam. Wah, ada kitab Kanzul Umam, Pak. Ya, ini kan pernah baca kitabnya? Ya, nggak baca nggak apa-apa. Itu disebutkan Allah menurunkan 360.000 bala atau musibah, baik kecil maupun besar, dan itu adalah hari sial, hari apes. Nah, berlaku untuk seluruh makhluk di langit dan di bumi, mulai sejak fajar subuh di hari Rabu sampai besok paginya. Berarti Rabu esok Pak, fajar subuh. Jadi fajar subuh terus malam mis. Nah, mungkin ya, karena orang mau melakoni dina dina Rebo Ahwan atau esok dan sebagainya, yang menjadi saat waktu sholat duha. Nah ini. Nah, dari cerita khurafat, dari cerita hoax, tapi yang berbau mistis, yang berbau ketuhanan lah gitulah ya. Nah, maka muncul hayalan. Wah, ini hari Rabu ini terakhir bulan Safar. Hayalan. Engkau lah kena bala, engkau lah kena belai, engkau kena musibah dan sebagainya. Akhirnya karena rasa takut yang semacam itu, ya, dari hayalan bayangan akan terkena, muncullah apa? Bentuk penolakan dengan menciptakan atau melakukan sholat yang namanya sholat lidamil bala. Ini kebid'ahan. Sebenarnya mengenai sholat idamil bala, ada yang mengatakan, oh ini hanya sholat sunnah mutlak, jadi tidak masalah. Tapi herannya sholat sunnah mutlak ini katanya ya, itu ada aturan-aturan tersendiri, seperti membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kautsar 17 kali. Kemudian itu rakaat pertama, rakaat kedua membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 5 kali.
Kemudian rakaat ketiga setelah baca surat Al-Fatihah, baca surat Al-Falaq 1 kali. Dan rakaat keempat 4 rakaat ya, membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surat An-Nas 1 kali. Tuh. Jadi ada aturan-aturan yang wudu ya dibuat-buat nih. Ya. Jadi baca Al-Kautsar, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya. Terus ada doanya ya, dan niatnya dan sebagainya. Jadi katanya sholat sunnah mutlak, tapi ada aturan-aturan tertentu. Nah ini bikinan, nah, yang kita sebut dengan nama bid'ah. Ingat yang namanya bid'ah apa? Jalan meniti dalam beragama yang dibuat-buat menyerupai syariat, tujuannya memperbanyak ibadah pada Allah. Jadi ada 4 kriteria bid'ah. Nah, ya contohnya pamannya sholat kitab ibadah ya, itu jalan meniti beragama. Nah, ini contoh saja. Nanti panjenengan bisa mengkiaskan pada amalan-amalan yang lain lah, yang ada di masyarakat. Karena apa? Kita katakan ya nyuwun sewu ya, ngaji nang Muhammadiyah, ngerti bid'ah, tapi kata-kata kita itu karena kurang tahuan kita, akhirnya timbul ragu-ragu, sampai umum kan kayak gitu umpama. Di satu sisi kita kurang memahami betul tentang pengetahuan tentang hal itu, sehingga kita tidak mempunyai keberpihakan. Kadang-kadang kitanya bisa, anak kita enggak, istri kita enggak, kan gitu ya. Nah ini kita berupaya supaya apa? Kita sedikit lebih tahu tentang hal-hal seperti khurafat ya, tahayul dan bid'ah. Jadi saling terkait, ada kaitannya. Walaupun ya Pak, mohon maaf, yang namanya bid'ah itu salah satu penyebabnya bukan hanya khurafat, tapi ada hal-hal yang lain. Insya Allah pada lain tempat, kalau Allah menghendaki, saya akan sampaikan penyebab orang melakukan bid'ah. Insya Allah. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makanya mohon maaf, ini pemahaman saya ya tentang yang namanya sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Ini sekali lagi, ini pemahaman saya. Silakan panjenengan setuju monggo, tidak jadi masalah. Tapi ini pemahaman saya yang namanya sholat sunnah mutlak. Jadi Pak, yang namanya sholat sunnah mutlak menurut saya adalah sholat sunnah yang waktu pelaksanaannya tidak dibatasi. Tapi bukan berarti tidak ada contoh. Ingat ya, mutlak itu artinya bebas. Kebalikan daripada mutlak namanya muqayyad, dibatasi. Contoh, sholat sunnah muqayyad. Saya tanya, Pak, yang namanya sholat tahajud itu waktunya kapan? Sepertiga malam. Ya, kalau malam hari sudah asar. Melaksanakan sholat tahajud pada waktu pagi boleh tidak? Tidak. Waktu siang bisa? Saya sholat habis zuhur 2 rakaat sampai 11 rakaat. Ditanya, kamu sholat apa? Saya sholat tahajud. Bisa? Tidak. Nah, sholat tahajud adalah sholat nafilah, dan itu dilaksanakan pada malam hari. Betul? Nah, demikian juga sholat duha. Sholat duha dilakukan kapan Pak? Waktu duha, namanya juga duha ya. Berarti harus dilakukan waktu duha, yaitu mulai terbitnya matahari naik sekitar 1 tombak sampai dengan ke atas. Kan itu ya? Nah, umpamanya saya melakukan sholat duha, waktunya asar, bisa? Tidak bisa. Waktunya habis isya, bisa? Tidak bisa. Nah, itu yang saya pahami yang namanya sholat sunnah muqayyad. Hal ini berbeda dengan yang namanya sholat sunnah mutlak. Ya. Apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang pengerjaannya, pelaksanaannya, waktunya bebas. Contoh ini. Dalam sebuah hadis, ya. Saya sudah menyiapkan ini. Ini hadis Bukhari. Panjenengan udah familiar dengan kitab saya ini ya, sering saya bawa. Apa Pak namanya? Kitab apa namanya? Jawahirul Bukhari. Ya kalau namanya lupa, kitab apa namanya? Kitab kuning. Gampang. Ya.
Jadi di dalam kitab Bukhari, Sahih Bukhari ini Rasulullah hadisnya sahih dari Bukhari, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Nabi dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengajari kami istikharah dalam setiap urusan, sebagaimana beliau mengajari kami surat dari Al-Quran. Beliau mengatakan, jika kamu hendak mengerjakan sesuatu, jika salah seorang di antara kalian mau melakukan sesuatu, ya, mau melakukan sesuatu yang besar, ya, maka rukuklah 2 rakaat. Maksudnya apa? Laksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian doa, Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri faqdirhu li wa yassirhu li tsumma barik li fi wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'asi wa akibati amri fasrifhu anni wasrifni anhu waqturli al khairu haitsu kan. Itu yang kita kenal dengan apa namanya? Salat istikharah. Salat istikharah, ya. Nah, saya tanya, salat istikharah ada enggak ketentuan dalam hadis ini? Waktunya kapan? Enggak ada. Saya bisa melaksanakan sholat istikharah waktu habis isya? Bisa. Sepertiga malam terakhir? Bisa. Habis zuhur? Bisa. Itu yang namanya sholat sunnah mutlak. Itu yang namanya sholat sunnah mutlak. Berarti sholat istikharah adalah sholat sunnah mutlak, sholat yang pelaksanaannya bebas, tidak terkait dengan waktu. Ya, kemudian dalam sebuah hadis banyak sekali Rasulullah SAW menyatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyar'ak rak'ataini qabla an yajlisa." Masih ingat itu sholat apa? Tahiyatul masjid. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka rukuklah 2 rakaat sebelum dia duduk. Itu yang kita kenal dengan istilah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini sholat mutlak, pelaksanaannya bebas. Saya mau sholat zuhur masuk masjid, sholat berarti saya sholatnya pada siang hari. Saya masuk masjid mau sholat asar, masuk masjid sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Waktunya kapan? Sore. Saya mau sholat isya, masuk masjid melakukan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, waktunya malam. Ini yang saya pahami, itu yang dimaksud dengan sholat sunnah mutlak. Jadi yang namanya sholat sunnah mutlak bukan seenaknya bikin sholat, tidak. Sholat sunnah mutlak itu ya ada tuntunannya. Cuma Nabi tidak menentukan waktunya, syariat tidak menentukan waktunya. Nabi tidak menentukan waktunya seperti sholat duha. Allah tidak menentukan waktunya seperti sholat tahajud. Ya, ini. Jadi bukan berarti kita itu bisa melakukan sembarang sholat dan mengatasnamakan saya sholat sunnah mutlak, tidak bisa. Ini untuk mencegah. Kenapa? Karena yang namanya sholat hablum minallah, ritual khusus dengan Allah. Kalau hubungannya hablum minallah, ritual khusus dengan Allah, harus ada perintah dan tuntunan contohnya. Tidak bisa kita bikin ritual-ritual tersendiri. Nah, ini Pak, mudah-mudahan dengan ini ya, ini mohon maaf kegiatan Bilul Muhammadiyah dalam hatinya doakanlah paling pahala orang yang rame-rame top paling itu. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa menjadi penguat dalam urusan akidah ketika kita lebih mengetahui tentang khurafat, tahayul dan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.